Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penyiaran. Kali ini kita ketemu lagi di dalam podcast KPI Aceh dan yang pastinya selalu menghadirkan bintang tamu yang bisa mewarnai ataupun bisa menjadi inspirasi kita semuanya dalam berbagai hal. Dan yang pastinya hari ini kita bertemu dengan senior saya ya tepatnya ya, senior saya yang memang susah ditemui ya, karena saking sibuknya di mana-mana tuh asik ditelepon aja, on call ya kalau kita mau ketemu sama kakak yang satu ini ya. Kita sapa saja, pasti semuanya pada penasaran nih. Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita jumpa ya. Ya Allah, senang sekali Putri hari ini bisa ya, untuk bertemu dengan seorang Kak Ayu Ningsih ini yang nyata-nyata itu paling sibuk ya, apalagi beliau ini adalah memang fokus pada pemerhati anak ya Kak Ayu ya. Oke Kak Ayu nih sekarang nih aktivitasnya lagi sibuk apa aja nih Kak Ayu ya, biar nih teman-teman sahabat-sahabat penyiaran nih pada tahu semuanya. Ya, kalau kesibukannya selama ini memang pertama ini baru demisioner nih sebagai anggota komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh. Terus kegiatan sehari-harinya juga mengajar di Unsia dan saat ini juga sedang mempersiapkan diri karena sedang berjuang di tingkat pusat untuk mengikuti seleksi calon anggota Komisioner Perlindungan Anak Indonesia. Waduh, sampai merinding didengarnya nih ya Allah. Alhamdulillah, semoga niat kakak untuk berjuang di pusat itu insya Allah terkabul ya kak ya. Amin. Dan yang pastinya juga ada pasti bisa mewakili kita yang di daerah sini bagaimana sih sebenarnya perhatian dari pemerintah atau perhatian dari pusat tersebut terhadap bagaimana sih perlindungan anak itu sendiri. Nah, sahabat penyiaran, memang benar sekali ya kalau hari ini tuh yang kita undang ini adalah Kak Ayu yang memang pemerhati anak dan memang concern terhadap anak. Nah Kak Ayu, nih kalau kita lihat saat sekarang ini ya, kalau kita ngomong soal handphone ya, kalau kita ngomong soal televisi gitu ataupun radio itu memang sudah kita memang nggak bisa pungkiri lagi bahwa anak-anak itu memang menjadi target pemasaran dari mereka yang mau menjual produknya, baik dari handphone atau apapun ya. Memang benar ya, dari itu memang anak. Nah ini sekarang Putri pengen tanya gini nih, bagaimana sih sebenarnya ketika mereka anak-anak menjadi target pangsa pasar, karena anak-anak itu paling gampang menjadi target pangsa pasar, bagaimana sih sebenarnya yang bisa dilakukan kita sebagai orang terdekatnya kepada anak kita, ataupun apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi secara general bisa kakak sampaikan. Ya, nah ini sebenarnya memang tantangan kita di era digital. Karena kenapa? Pengasuhannya pun sekarang ini juga pengasuhan digital, beda dengan zaman dulu. Jadi arus globalisasi teknologi itu memang nggak bisa dibendung. Dan kita selaku orang tua, masyarakat juga harus bisa membentengi diri sejauh mana kita menggunakan teknologi atau handphone untuk mengakses konten-konten yang positif. Karena bicara kebebasan teknologi informasi itu kan ada plus minus, ada konten-konten positif tapi juga lebih banyak konten negatifnya tergantung pemanfaatannya tadi. Nah kalau misalnya dilihat sekarang anak-anak kita lihat memang sudah mulai ketagihan HP. Ngapain mereka di HP? Rata-rata itu banyak yang memang bermain game ya, game online, dan itu juga bukan hanya anak-anak sebenarnya, bapaknya anak-anak, ibunya anak-anak, bahkan kita, gitu ya. nenek kakek itu juga udah mulai tuh dengan medsos gitu. Nah ini sebenarnya harus diwaspadai, karena kenapa? Kalaulah misalnya tadi bangsa pasarnya itu adalah anak, tapi di balik anak itu ada orang tua yang cerdas, orang tua yang sayang sama anak, tentunya dia bisa memproteksi dengan tidak memberikan HP kepada anak yang usianya masih di bawah 12 tahun. Nah, jadi apabila anak sudah 12 tahun ke atas itu baru boleh. Tapi sekarang kita lihat nih realitanya, anak bayi pun kalau dia nangis itu didiaminnya dengan HP ya, gitu. Itu adalah pengalaman pribadi. Ya. Nah, jadi bagaimana ini orang tua yang bijak? Kalaulah dia misalnya
karena juga sibuk kayak Bu Putri gitu ya, harus memberikan HP kepada anak, tapi harus So mengontrol. sibuk ini. Harus mengontrol bagaimana penggunaan HP kepada anak. Nggak boleh lebih loh dari 4 jam sehari. Kalau misalnya anak-anak kita itu bermain dengan HP, ada waktu-waktunya. Itu sebaiknya waktu kebersamaan dengan anak itu lebih penting. Karena kenapa? Kalau misalnya kita hilang komunikasi dengan anak, itu nggak bisa terulang lagi loh usia-usia anak itu. Usia-usia emas ya. Iya, usia-usia emas. Apalagi kalau dia lebih mengenal Mbah Google daripada orang tuanya. Itu akan sangat sayang tentunya. Iya. Nah, kalau bicara soal tadi handphone kayak tadi ya, terus juga ada sekarang juga ada televisi yang menyiarkan sebenarnya program-program yang walaupun dari pihak KPI sendiri telah memberikan warning bahwa ada program-program yang memang jam tayang tersebut adalah jam tayang yang memang harus dengan yang mereka bisa ditonton sampai usia 13 tahun. Tapi kan terkadang juga masih ada juga lembaga-lembaga penyiaran tanda kutip yang nakal yang masih menayangkan adegan yang mungkin di atas 15 tahun ke atas. Nah, akibatnya sebenarnya kalau kita lihat ya Kak Ayu ya, bahwa mencederai pikiran anak-anak ya, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan asusila ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang akhirnya menyebabkan anak-anak berurusan dengan hukum. Nah, inilah saatnya sahabat penyiaran harus mengetahui apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan jika anak berurusan dengan hukum, baik itu secara dia jadi pelaku ataupun dia menjadi korban. Silakan Kak Ayu. Ya, bicara undang-undang sistem peradilan pidana anak gitu ya, dan juga undang-undang perlindungan anak, di situ ada yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, yang dikatakan anak di sini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum itu ada 3 kategori. Yang pertama, ada anak sebagai pelaku tindak kedua, yang kedua ada anak sebagai korban, nah yang ketiga itu adalah anak sebagai saksi. Nah, semua anak itu apalagi di era sekarang ini cenderung bisa menjadi pelaku. Karena kenapa? Dengan misalnya mereka bermain HP gitu ya, terus ada medsos, mereka memposting atau istilahnya memberikan komen dengan bahasa-bahasa menyebarluaskan video, itu bisa terjerat misalnya dengan undang-undang ITE. Nah, itu kan anak-anak kita nggak tahu. Nah, makanya penting sekali itu sosialisasi sebenarnya. Apa itu misalnya anak berhadapan dengan hukum, anak meskipun kategorinya anak, tapi kalau dia melakukan suatu tindak pidana itu dia akan diproses secara hukum, meskipun nanti aturannya itu memang berbeda proses hukum anak dengan orang dewasa. Tapi ini yang sering sekali nggak diketahui oleh anak, apalagi orang tua gitu. Begitu anaknya misalnya ketahuan pacaran sampai sudah menghamili segala macam, terus dilaporkan sama orang tua korban, barulah di situ si anak juga menyesali, ternyata perbuatan itu ada dampak hukumnya. Nah, ini yang sering sekali memang nggak diketahui oleh anak, karena mereka beranggapan misalnya nih nerobos lampu merah, oke, aman, padahal ada CCTV gitu. Nah, pada saat nanti sudah berlaku tilang elektronik itu, mereka kan misalnya akan ditilang gitu. Nah, sejauh mana sosialisasi itu dilakukan sangat penting, karena apabila anak sudah tahu akibat dan dampaknya, tentu mereka juga akan berupaya untuk meminimalisir supaya nggak kejadian lah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sahabat penyiaran sudah dengar ya bahwa sebenarnya seminimalisir apapun kalau yang namanya berurusan secara hukum itu tetap akan diproses ya Kak ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini Kak, kalau kita lihat di sisi penyiaran itu sendiri ya, kan sekarang ini juga ada yang namanya kadang-kadang itu anak-anak menjadi pelaku ataupun anak menjadi korban dari suatu masalah gitu ya yang ditampilkan di layar kaca. Nah, ini kalau Kakak lihat sendiri sekarang ini bagaimana nih? Walaupun sejatinya itu di KPI itu sendiri sudah ada aturannya. Kalau menurut Kakak sekarang ini sudah bagus nggak? Atau memang sebenarnya masih ada yang belum terblur ataupun masih tersebutkan nama? Silakan Kak. Ya, sebenarnya kalau misalnya dilihat penyiaran itu, mereka kan tentunya memang ada unsur-unsur yang membuat orang lebih tertarik gitu ya. Biar naik rating ya, kan walaupun berita. Kadang pun meskipun sudah di blur, tapi yang namanya anak-anak malahan ditanya gitu loh, di blur itu apa, kenapa? Tentu kadang-kadang dengan blur itu malahan memunculkan hal yang lain pertanyaan gitu baru, ya, ya, pertanyaan baru. Nah, jadi begitu juga misalnya dengan pemberitaan misalnya anak menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual, anak pasangan dari siapa, tinggalnya di mana, sekolahnya, itu semua. Nah, sebenarnya ini juga
salah satu yang melanggar hak-hak anak. Karena itu tadi, anak yang berhadapan dengan hukum yang 3 kategori itu mereka punya hak-hak yang tidak bisa dilanggar, termasuk misalnya salah satunya itu menyembunyikan identitas anak, tidak dipublikasikan gitu. Ya, Tapi jadi walaupun anaknya nggak dipublikasikan, nama orang tuanya dibilang jelas ya sama aja ya. iya, sekolahnya juga, kelasnya juga. Tapi kalau dilihat saat sekarang ini dari informasi yang diberikan oleh jurnalis TV, kalau menurut kakak lihat sejauh ini bagaimana sudah kak? Ya, rata-rata ini juga gimana ya, semuanya ada plus ada minusnya juga. Karena biasanya kalau misalnya di televisi, pemberitaan kriminal itu ada rekayasa. Nah, rekayasa mungkin di satu sisi itu positif, tapi di sisi yang lain itu juga bisa menjadi gitu ya? menjadi pembelajaran. Oh, berarti begini ya caranya. Nah, makanya itu anak-anak pada saat menonton itu harus didampingi. Didampingi kenapa? Supaya mereka tidak melakukan, karena yang namanya anak-anak apapun yang dilihat itu akan ditiru. Setelah ditiru, dipraktekkan, dan itu tadi mereka nggak tahu dampaknya. Jadi lagi-lagi kita selaku orang tua kalau punya waktu minimal mendampingi, tapi kalau tidak punya waktu minimal membangun komunikasi dengan anak. Nah, hal-hal yang positif misalnya termasuk sesuai dengan usia anak. Jangan anak 3 tahun kita udah bilang yang untuk usia 18 tahun, bingung si anaknya. Ya. Iya. Nah, saat sekarang ini kan kalau kita lihat selain dari anak-anak tadi berproses dengan hukum seperti tadi yang kakak sampaikan, bahwa memang ada sudah ada ya kalau kita lihat jurnalis-jurnalis yang memang sebenarnya sudah menutup ya, malah nanti dibilang sebut saja namanya Bunga ya, walaupun Bunga itu nama anak saya ya. Iya. Nah, tapi sekarang ini mungkin gini nggak kak, bahwa kalau misalnya anak-anak yang berurusan dengan hukum tersebut gitu kan, kemudian saat sekarang ini juga ada pemberitaan misalnya tanda kutip ya di TV ya, ayah melakukan pemerkosaan terhadap anak. Nah, itu sebenarnya berita tersebut kan juga kayak tadi ya, ada plus minus ya, bahwa bagus diberitakan bahwa ada orang terdekat sendiri yang melakukan, ada juga yang merasa gini, kok diberitain ya, jadi akhirnya jadi anak-anak jadi tahu. Itu bagaimana sih sebenarnya menurut kakak sendiri ya, dari perspektif kakak? Kita dengar ya sahabat penyiaran ya. Ya, artinya sebenarnya yang pelaku itu harus disebarluaskan identitasnya seluas-luasnya sebenarnya, supaya orang bisa warning, oh ini pedofilia ya, gitu. Pedofilia, ya, gitu ya. Jadi hati-hati kalau dekat dengan orang ini atau motifnya. Jadi kalau bisa itu pun foto si pelaku nggak usah di-blur. Sebenarnya kalau ya, perlu ditempel lah di mana-mana. Jadi sanksi sosial. Iya, jadi sanksi sosial di kampung, di jalan-jalan. Jadi itu sebenarnya sanksi sosial. Jadi orang begitu lihat dia lari gitu, kabur. Sanksi sosial itu kan sebenarnya juga lebih lebih terasa ya. Iya, lebih terasa karena dia akan dikucilkan. Tapi kalau bicara anak itu kan nggak bisa seperti itu. Nah, tapi sekarang cenderung kita lihat berimbang. Namanya juga pemberitaan itu harus ada sensasinya, mana nih korbannya, apa dampak yang dialami oleh korbannya. Karena itu kalau tadi kita bilang seharusnya yang dikedepankan itu adalah pemberitaan terhadap si pelaku, sementara korbannya itu sedikit saja. Tapi selama ini rasanya nggak seru kalau misalnya korban ini tidak bersuara gitu ya, tidak diberitakan. Nah, makanya itu di sisi yang lain itu harus dikuatkan pendampingan terhadap korban, sehingga korban kadang-kadang kan kita nggak tahu nih yang namanya berita penyiaran itu kan terus akan terekam sepanjang masa, menjadi jejak digital. Iya, jejak digital. Jadi nggak sekarang 5 tahun atau sampai dia udah tua, dia udah punya anak pun, udah punya cucu, oh ternyata orang tua saya dulu seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya juga sangat bahaya. Jadi bagaimana itu dilakukan penguatan juga pendampingan terhadap psikologis korban, sehingga dia bisa menerima kenyataan kalau dia sudah menjadi korban, tapi dia tidak down gitu. Dia tidak down, tidak trauma, tidak minder, dan dia bisa bangkit dari istilahnya kalau yang awalnya dia jadi korban, jadi dia bisa berdaya dan bisa bermanfaat bagi orang lain, membagikan pelaku, ya? Membagikan pengalamannya supaya orang lain itu tidak menjadi korban gitu. Nah, itu kalau misalnya dia menjadi korban dari pelaku gitu ya. Nah, bagaimana jika dia adalah anak dari pelaku tersebut? Dan misalnya ya kayak tadi ya seperti Putri sampaikan bahwa ada yang misalnya ayahnya itu pemerkosa siapa kayak gitu ya. Jadi kan anaknya termasuk dampaknya kan keluarga ya Kak ya. Nah, itu bagaimana tuh Kak? Ya mereka yang
terjadi hal seperti ini, bagaimana sih sebenarnya dampak psikologis ataupun dampak dari sisi penyiarannya itu sendiri, atau apa nih harus dilakukan sebenarnya oleh kita pihak dari lingkungan terdekat lah ya? Iya. Nah sebenarnya di satu sisi itulah dilemanya. Tadi kalau pelaku itu kita kalau bisa menyebarluaskan foto informasinya, tapi di situ juga harus ada pendampingan kepada keluarganya, kepada anak. Apalagi kalau misalnya anaknya tuh usia 18 tahun ke bawah, itu harus didampingi, harus dikuatkan juga. Ini memang orang tua kamu di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia itu sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal dan harus mendapatkan hukuman. Jadi si anak juga harus bisa istilahnya berjiwa besar ya. Ya, harus bisa menerima dan itu maksudnya biar gimana pun itu ayah saya, tapi ayah saya memang udah salah dan itulah memang balasannya supaya tidak ada anak-anak lain yang menjadi korban juga. Jadi itu memang pendampingan tadi perlu dua belah pihak juga. Kalau misalnya si pelakunya juga punya anak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat tadi pemberitaan itu sebenarnya kalau untuk pemberitaan terhadap korban itu kalau bisa jangan terlalu detail. Sampai korbannya tuh sekolah di mana, anak siapa, kecamatan mana, desa ngapain, terus sampai pun kejadiannya seperti apa, jadi agak karena itu sangat gitu ya. Sangat berdampak pada masa depan anak juga gitu. Ya kadang-kadang kan memang karena kan yang namanya pemberitaan itu mereka mengambil ketika itu update gitu kan, mereka jika bisa mengambil istilahnya kalau di sini investigasi ya, itu kadang-kadang memang agak sedikit melupakan dari sisi bagaimana sih psikologis dari korban itu, apalagi jika mereka menjadi korban dari tindakan kejahatan gitu kan. Kalau jadi pelaku juga sebenarnya menjadi korban juga lagi kemudiannya ketika ditanya-tanya berulang-ulang gitu ya. Belum lagi kalau misalnya di kantor polisi kemudian ditanyakan lagi oleh pihak TV. Nah, tahulah gimana nih kalau pihak TV kalau nanya ini kan detail, nanti bolak-balik udah di situ lagi gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Ayu sendiri ya, itu kan kita balik lagi kalau tadi dampak dari handphone sendiri ya, dampak dari handphone ataupun dampak dari tayangan televisi itu sendiri terhadap itulah tindakan yang dilakukan oleh seorang anak ya. Jadi bahayanya tuh pasti lebih banyak ya. Nah inilah yang akan menyebabkan hal-hal seperti ini. Enggak pun orang tua, ya anak pun dia juga menjadi korbannya. Itu gimana itu Kak? Ya, sebenarnya di sini yang paling penting dilakukan adalah memberikan capacity building ya untuk jurnalis. Nah, karena pemberitaan kasus-kasus anak itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi misalnya ada pedoman pemberitaan ramah anak. Apa misalnya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tadi itu yang nggak bisa dipublish. Kalaupun dipublish itu bagaimana prosesnya, mekanismenya. Nah, kita membangun dulu nih jurnalis yang punya perspektif anak. Karena kalau jurnalis sudah punya perspektif anak, itu pemberitaannya atau penyiarannya itu sudah pasti tidak bias. Tapi kita bisa bayangkan kalau jurnalis itu belum terpapar dengan perspektif anak tadi, dia kan tuh nanyanya tuh juga buat anak nambah trauma. Terus belum lagi nanti waktu dia nulis atau dia beritakan, nah pemirsa ternyata kenapa si anak ini menjadi korban, karena anak sendiri yang yang setiap hari dia lihat anak gitu sendiri ya. yang selalu memakai pakaian seksi itu seperti apa. Nah ini udah yang lain lagi. Nah jadi bagaimana kita punya perspektif terhadap korban. Kalau ditanya mau nggak jadi korban, enak nggak jadi korban? Nah, sebenarnya kan udah pasti jawabannya semuanya enggak. Iya, cuma kalaulah kita di posisi korban, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu yang harus bisa dirasakan oleh si jurnalis itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah clear dengan itu, pemberitaan atau penyiarannya itu sudah perspektif anak sudah selesai. Jadi nggak ada lagi misalnya bahkan waktu dia bertanya, pada saat misalnya jurnalis bertanya, apalagi untuk kasus-kasus anak korban pemerkosaan atau pelecehan seksual, itu ada caranya, ada tata caranya. Jangan langsung gimana, enak nggak atau segala berapa macam. Kali gitu ya? Berapa kali, dimana jam berapa, gitu menikmati ya? Atau, nah itu kan sudah salah kaprah sebenarnya. Belum lagi sebenarnya kalau korban itu biasanya dia kan nggak percaya nih sama orang gitu ya. Nah jadi bagaimana misalnya seorang jurnalis itu harus bisa membangun kepercayaan si korban itu tadi, sehingga korban mau bercerita dan itu ada
solusinya. Karena selama ini banyak, nanti datang lagi jurnalis yang lain atau wartawan yang lain, tapi endingnya nggak ada gitu. Nanya beritanya aja. Cuma naik berita, tapi dampak atau akhirnya itu seperti apa nggak diberitakan ada, lagi. Gitu ya. Ya. Oke, ini Kak, last minute sebelum kita selesai terhadap sesi kita ini, sahabat penyiaran, kita ini juga mau nanya nih sama Kak Ayu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya yang harus ya, ini kan sekarang ini terkait digitalisasi ya, yang memang digitalisasi ini tidak bisa kita pungkiri, yang memang hadir di depan kita nih saat sekarang ini. Dan memang yang namanya informasi teknologi itu juga tidak bisa kita anggap, aduh nggak mau nih, nggak bisa, nggak mungkin gitu ya. Dan ini memang harus kita jalani saat sekarang ini. Nah, gimana nih yang bisa kita lakukan, baik itu dari orang tua, dari lingkungan terdekat, ataupun dari guru-guru, nah ataupun dari anak itu sendiri. Tolong Kak, mungkin jadi sahabat-sahabat penyiaran semuanya jadi bisa tahu nih apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tindakan cepat lah istilahnya, kalau kita ngomong secara aturan-aturan hukum kan sudah ada ya mereka-mereka yang di atas sana ya. Silakan Kak. Ya, artinya tadi kita sebagai orang tua itu adalah pemegang remote-nya. Kita setelah pegang remote itu ada pagarnya gitu. Kalau kita misalnya mau membuka siaran, baik itu televisi atau radio gitu ya, itu kita harus bisa memilah-milih gitu. Yang mana yang cocok untuk usia anak, atau kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Meskipun itu film kartun sekalipun, tapi ada film kartun yang dia tidak mendidik, tapi hanya menghibur, tapi nggak ada Edukasinya guna, nggak nggak ada edukasinya. Jadi hal seperti itu kita kebebasan informasi itu memang nggak bisa dibendung, tapi kita ada filter ya untuk menyaring. Nah, jadi di sini bagaimana kita ajak anak-anak kita untuk berkomunikasi, apa manfaatnya kamu menonton itu, atau kamu ngapain nonton itu, kamu lebih suka yang mana gitu. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita saksikan itu harus bermanfaat bagi kita, dan apa yang kita tonton itu harus bisa kita share lagi kepada orang lain. Tapi kalau yang kita lihat, yang kita tonton itu nggak ada edukasinya, bagaimana kita mau menyampaikan hal-hal yang tidak relevan gitu. Karena selemah-lemah iman gitu kan, kita harus bermanfaat bagi orang lain, menyampaikan hal-hal yang positif meskipun hanya singkat gitu, satu ayat gitu. Nah, jadi mulai sekarang selaku orang tua, jadilah orang tua yang bijak, yang selalu membangun komunikasi dan mendampingi anak-anak pada saat baik dia mau menonton televisi, mau mendengarkan radio, atau mengakses media sosial dan juga internet. Karena kenapa? Sekarang ruang untuk anak itu sangat sedikit memang. Segmen-segmen untuk anak itu sangat sedikit. Karena kenapa? Mungkin dianggap tidak terlalu seksi isunya. Jadi kalau misalnya lebih spesifik ke isu anak, takutnya nggak ada yang nonton gitu. Padahal itu sangat penting ya. Iya, karena kenapa? Anak merupakan generasi bangsa. Jadi kita selaku orang tua, masyarakat itu juga harus bisa memfilter anak-anak kita supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang salah atau salah informasi. Jadi kayak kita lihat tuh yang demo-demo kemarin, ternyata kan juga banyak anak-anak yang anak sekolah gitu. Apalagi di saat sekarang ini kita lihat tuh geng motor, tawuran sudah mulai. Nah, ini bagaimana perilaku anak-anak kita? Kemana orang tuanya? Jangan orang tua begitu lihat anak sudah seperti itu menganggap, udahlah saya udah nggak mampu lagi, biarlah dia mau jadi apa jadi apa. Bagaimana kita orang tua? Sebenarnya kita di dalam agama pun itu sebenarnya kita khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah. Jadi kalau memang ada anak yang tidak bisa lagi istilahnya dinasehati atau dididik, itu kita bisa serahkan ke lembaga lain, atau kita berkonsultasi dengan psikolog, dengan rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga anak itu tidak kita biarkan tumbuh dengan liar gitu ya, di lingkungan yang memang tidak mendukung dia untuk tumbuh kembangnya. Jadi ya itu tadi. Berarti partisipasi orang tua itu tetap yang jadi nomor satu. Iya, ya? Betul. Oke, yang pastinya nih last minute nih sebelum kita tutup ya untuk podcast kita hari ini, sahabat penyiaran. Nah, kok tadi kan dari sisi orang tuanya nih, nah kita sebagai orang tua ini langsung terasa berarti inilah ya yang harus kita lakukan. Jadi kita mau nggak mau memang harus men-spacekan waktu untuk anak gitu ya, sehingga hal-hal anak-anak yang berhadapan dengan hukum bisa terminimalisir, apalagi nanti dengan era digitalisasi nanti ke depan gitu ya. Nah,
Nah, sekarang bagaimana nih sebenarnya buat sahabat penyiaran semuanya, buat adik-adik gitu ya, untuk membentengi diri nih terhadap arus digitalisasi yang terus muncul, dan bagaimana sih jangan sampai kita kecanduan sama gadget, jangankan kecanduan sama informasinya ya, gadgetnya saja kita kecanduan, bukan dari infonya tuh udah jelas nih, kita nggak usah ngomongin lagi deh infonya. Nah, bagaimana sih kita untuk membentengi diri kita tuh dari gadget tersebut? Oke, ini untuk adik-adiknya nih, adik-adik penyiaran. Yang pertama kita harus memang mengembangkan potensi diri kita, minat kita tuh apa gitu ya. Jadi kita harus berupaya mengembangkannya. Bisa kita masuk ke seni gitu ya, jangan jadi generasi sanggar, magang, ya masuk ke sanggar seni atau masuk ke organisasi-organisasi OSIS, forum anak, Karang Taruna, remaja masjid, apalah itu namanya yang biar bisa aktif, menyalurkan hobi kita, bakat ya. kita itu apa. Jadi dengan kita asik sendiri, kayak kita lah, nggak sempat lah namanya melihat ini ya, apalagi kalau sudah di rumah. Nah, jadi artinya hal-hal seperti itu, karena banyak sekali, bukan informasi ini bukan hanya di gadget aja. Maksudnya kita manfaatkan informasi yang ada, bagaimana kita membuat misalnya kerajinan tangan dari barang-barang bekas, itu bisa kita akses di sini lalu kita praktekkan. Jadi berguna, sehingga gitu ya, jadi ilmunya itu bermanfaat dan kita juga bisa menambah income. Ya, income keluarga. Terus kita juga nambah uang jajan lah, apalagi misalnya kita bisa buat bunga dari batok kelapa atau apa. Nah, itu kan artinya waktu kita sudah banyak terbuang. Lalu kita misalnya yang suka tahfiz Quran, kita manfaatkan misalnya dengan menghafal atau misalnya kita suka jadi penceramah, latihan-latihan aja gitu. Kita lihat di sini lalu kita praktekkan. Pokoknya hal-hal yang positif. Jangan kita terlalu banyak menghabiskan waktu di sini, tapi lupa kita membentuk karakter diri kita. Sehingga nanti kita begitu udah besar mau jadi apa nggak tahu ya. Rasanya pas nonton HP. Pas nonton YouTuber ini, oh pengen jadi ini, nonton yang lain. Jadi kita terombang-ambing, nggak ada satu sikap mau jadi apa. Jadi kita harus berani ngatakan tidak, ini bukan tipe saya atau ini bukan saya banget gitu. Jadi belajarlah hal-hal yang positif dari penyiaran, dari informasi media masuk gitu ya. Jadi kita yang membentengi diri kita, mau jadi apa? Mau jadi rusaklah. Apakah kita mau? Tentunya enggak. Mau jadi berguna, ayo kita manfaatkan informasi teknologi, mengakses internet yang sehat dan ramah terhadap anak gitu. Waduh, ini bermanfaat sekali ya pertemuan kita pada hari ini, walaupun pertemuan yang singkat, pertemuan yang hanya 30 menit saja, tapi isinya itu dalam ya, dalam samudra. Aduh, Putri senang sekali nih sahabat penyiaran bisa ketemu sama Kak Ayu hari ini. Semoga saja pertemuan kita hari ini menjadi amal ya. Apa yang sudah Kak Ayu sampaikan, semoga saja sahabat penyiaran sudah tahu dan mau nih mengimplementasikannya nih di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih sebenarnya ini yang bisa kita kembangkan nih dari diri kita? Oh, kita mau pengen buat podcast sama teman-teman gitu. Oh iya udah kita coba secara yang gampang-gampang saja. Nggak perlu beli tripod, nggak perlu beli apa, taruh handphone aja beberapa biji ya gitu ya. Pokoknya segala sesuatu itu bisa dimulai dari hal yang kecil dan dari diri kita sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Ayu Ningsi untuk waktunya hari ini. Dan semoga saja Kak Ayu sukses terus ya di kedepan harinya ya. Amin. Oke, sahabat penyiaran, kita tutup hari ini pertemuan podcast kita. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.